Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعد إخواني وأخواتي في الدين معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات جماعة صلاة subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah rahimakumullah. Alhamdulillah, setinggi puji dan sedalam syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi ini kita diberikan kesehatan, keimanan serta kemudahan bagi kita untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, menghadiri undangan Allah Tabaraka wa Ta'ala, melaksanakan salat subuh berjamaah adalah salah satu bentuk keinginan Allah untuk menjaga kita. Karena siapapun di antara orang yang telah melaksanakan salat subuh berjamaah, maka dia sungguh berada dalam jaminan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya fahuwa fi dhimmatillah, dia dalam tanggungan Allah, dia dalam penjagaan Allah dan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kita butuh dengan penjagaan Allah, sungguh kita butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus di zaman-zaman seperti ini, zaman fitnah, di mana orang-orang yang jujur dikatakan pendusta, adapun orang-orang yang senantiasa berdusta dikatakan orang-orang yang jujur, pengkhianat dikatakan orang yang amanah, dan orang yang amanah dikatakan orang-orang yang senantiasa pengkhianat. La haula wa la quwata illa billah. Tidaklah pertolongan yang bisa menjaga kita kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga lisan yang senantiasa bersalawat kepadanya ya menjadi bukti bahwa dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Rasulnya. Karena orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka dia mesti taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala mestilah ia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan taufik untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Dan kita berharap pula kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kemudian tak lupa kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kedua orang tua kita yang telah berjasa kepada kita, mendidik dan membesarkan kita dan menjaga kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan seluruh pengorbanan mereka adalah kebaikan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan berharap kita semuanya dikumpulkan di dalam surga bersama orang tua kita. Kemudian untuk para guru kita, para asatiz kita dan para masyayikh kita yang senantiasa membimbing kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan kepada mereka,
Allah berikan keberkahan hidup dalam diri, harta dan anak keturunan mereka, dan Allah berikan kemudahan di dalam menjalankan segala urusan mereka. Wabil khusus muallif kitab 200 tanya jawab dalam persoalan keyakinan dan akidah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburannya dan Allah terima segala amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan yang ke-157, yaitu tentang ringkasan khulasah dari seluruh cabang-cabang iman yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa para ulama telah mengumpulkan cabang-cabang iman tersebut, dan ada di antara mereka yang menulisnya dalam sebuah karya mereka, seperti Al-Imam Al-Baihaqi yang menulis Syu'abul Iman, kemudian memiliki ringkasan mukhtasar daripada kitab Al-Baihaqi ini yang ditulis pula oleh Al-Qazwini rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dan semua kitab itu bisa diakses dan bisa kita miliki. Dan di sini ditulis oleh muallif kitab, kata beliau, walakin laisa ma'rifatu ti'dadiha syartan fil iman, mengetahui jumlah daripada cabang-cabang iman tersebut bukanlah syarat daripada keimanan. Yang terpenting bagi kita adalah meyakini secara keseluruhan yang telah disebutkan oleh para ulama kita melalui Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tugas kita adalah menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya, membenarkan informasi dari Al-Quranul Karim, apa-apa yang telah Allah sebutkan dan apa-apa yang telah disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian dia telah menyempurnakan cabang-cabang iman tersebut. Namun pada pertanyaan yang ke-157, muallif kitab lebih merinci apa saja yang menjadi bagian daripada cabang-cabang keimanan tersebut, seperti apa yang diringkas oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, dan juga disebutkan oleh Ibn Hibban rahimallahu ta'ala biqaulih, inna hadhihi syu'ab, sesungguhnya cabang-cabang iman ini tatafarra' min a'malil qalb wa a'malil lisan wa a'malil badan. Cabang-cabang iman ini memiliki cabang, memiliki bentuk-bentuk, berbentuk dari amal hati, amal lisan dan amal-amal badan. Jadi dari sekian banyak cabang iman tersebut berfokus kepada 3 bentuk amal besar, yang itu adalah amalan hati, amalan lisan dan amalan badan. Nah, kemudian dia menjelaskan tentang apa saja yang termasuk kepada amalan hati itu. Fa'amalul qulub al-mu'taqadat wan niyat, yaitu keyakinan dan niat-niat. Di seluruh keyakinan serta niat-niat seseorang itu masuk kepada amal hati. Dan amal hati ini memiliki 24 bentuk cabang dari keimanan itu sendiri. Di antaranya adalah al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencakup yang pertama al-imanu bidzati, mengimani Allah secara zat Allah. Allah itu adalah ada, mengimani sifat-sifatnya dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya, itu masuk kepada amal hati, karena dia bagian daripada bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin ketika kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat, maka mesti kita fahami sebuah ayat yang sering kita ulang, yang sering kita baca, bahwa Allah tabaraka wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, di antara keimanan
kepada Allah tabaraka wa taala. Di antara cabang bentuk daripada amal hati ini adalah disambung iman kepada Allah, adalah iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitab Allah, dan iman kepada para rasul yang telah diutus, iman kepada takdir yang baik dan buruk, iman terhadap hari akhir. Nah, ini bagian yang pertama. Dan di antara amal hati tersebut, dan dia adalah masuk kepada mengimani masalah yang terkait dengan alam kubur. Itu adalah amalan hati yang terkait dengan keyakinan. Yang kemudian al-ba'ts wan nusyur, mengimani hari berbangkit, mengimani hari hisab, mengimani tentang mizan, timbangan, mengimani adanya sirat, mengimani adanya surga, mengimani adanya neraka, dan mencintai Allah adalah bagian daripada amalan hati. Wal hubbu wal bughdu fi, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Wa mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa i'tiqaduhu wa ta'dhimuhu, dan mencintai Rasulullah, yang mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian daripada amal hati. Dan masuk juga kepada amalan hati tersebut adalah as-salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersalawat kepadanya, mengucapkan. Kemudian ittiba'u sunnatih, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, ya, bagian daripada keyakinan. Wal ikhlas, dan keikhlasan masuk juga di dalamnya, meninggalkan riya, ya, meninggalkan kemunafikan, bertaubat kepada Allah, takut kepadanya, berharap kepada Allah, syukur kita kepadanya, yang menepati janji, kemudian kesabaran, ridha terhadap takdir Allah, bertawakal kepada Allah, rahmat dan tawadu. Itu juga bagian daripada amal hati yang masuk kepada al-i'tiqadat wan niyat. Masuk juga di dalamnya seperti akhlak, seperti kita menghormati orang-orang yang besar, ya, kemudian menyayangi orang-orang yang kecil, meninggalkan sifat angkuh, sifat takabur, ujub, ya, hasad, kemudian meninggalkan rasa dengki dan benci, serta meninggalkan, ya, amarah dan sangat benci dan sangat marah kepada seseorang. Itu semua adalah, ya, bagian daripada amal hati yang wajib kita yakini. Ma'asyal hadirin rahimakumullah. Dari sekian banyak amal-amal hati tersebut, bahwa dari sekian, ya, bentuk yang telah disebutkan, sungguh bisa kita lakukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pula apa saja yang tergolong kepada amalul lisan. Amalul lisan mencakup seperti at-talafuz bitauhid, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu bagian daripada amal lisan. Wa tilawatul Quran, membaca Al-Quran, wa ta'allumul ilm, yang mengajarkan ilmu, wa ta'limu, dan belajar ilmu dan mengajarkannya. Bagian daripada amal lisan. Kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, seperti mana Rasul sampaikan, jika seseorang mendapatkan dirinya dalam kondisi sulit, gundah, kemudian mendapatkan dalam kondisi dia tidak tenang, maka perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Karena itu bagian daripada usaha kita untuk, ya, mentajdid tauhid kita. Kata Rasulullah, perbaharuilah tauhid kalian, perbaharuilah iman kalian. Kata para sahabat, bagaimana caranya memperbarui iman itu ya Rasulullah? Perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengannya kita hidup, dengan kalimat itu pula kita insyaallah, ya, meninggal dunia. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Perbanyak kalimat tauhid ini. Ya, perbanyak pula tilawatul Quran, karena dia bagian daripada amal lisan. Perbanyak juga belajar ilmu, sebagaimana yang kita pelajari pagi ini, ya, wa ta'limu, dan kita mengajarkan pula ilmu itu, karena bagian daripada ilmu adalah, ya, dipelajari dan diajarkan kepada orang yang lain. Wa du'a, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kita memohon kepadanya,
Karena doa adalah silahul mu'min, senjata kita. Perbanyak doa. Karena doa adalah ibadah. Bahkan mukhul ibadah kata Rasul. Karena dia adalah amal lisan. Setelah kita melengkapi amal badan, amal hati tadi, maka kita sempurnakan dengan amal lisan kita. Ya, seperti az-zikir. Ya, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Az-zakirin Allah katsira wa dzakirat. Laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan yang banyak berzikir, ya Allah sediakan baginya ampunan, Allah sediakan baginya pahala yang sangat besar insya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kaum muslimin, zikir adalah sesuatu yang sangat ringan sesungguhnya. Namun semua itu tentu tidak akan mudah kecuali atas pertolongan Allah. Betapa banyak kita, waktu kita ya yang luang, yang sangat bisa kita isi dengan tilawah, bisa kita isi dengan doa, bisa kita isi dengan zikir-zikir kepada Allah tabaraka wa taala. Namun kemudian waktu itu berlalu tanpa ada sedikit pun kita torehkan kebaikan daripada tilawah, daripada doa, daripada belajar ilmu, daripada kita zikir kepada Allah tabaraka wa taala. Masuk juga di dalamnya istighfar. Ya, memperbanyak istighfar kepada Allah tabaraka wa taala, mengucapkan kalimat astaghfirullah, astaghfirullah. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menyebutkan bahawa dia telah beristighfar kepada Allah minimal 70 kali dan bahkan sampai 100 kali. Tentu kita lebih butuh kepada istighfar ini, kepada minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, ya, karena kita makhluk yang tidak maksum dan tentu sangat banyak kesilapan, banyak kesalahan, banyak dosa yang kita lakukan. Maka cara menggugurkan dosa kita, menghapuskan dosa-dosa kita dengan senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, para sahabat yang meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hari-hari mereka isi dengan memperbanyak istighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, hiasi lisan kita dengan berbanyak istighfar. Selanjutnya istinabul lagwi, yaitu kita menjauhkan kalimat yang sia-sia, perbuatan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Tinggalkan lisan yang tidak memberikan faedah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bentuk Islam, bentuk baiknya Islam seseorang itu diukur dari bagaimana dia yang mempola dirinya meninggalkan yang tidak baik dan mengerjakan yang baik-baik. Ketika seseorang seperti ini, ma'asyal hadirin, maka dia telah menjadikan dirinya orang-orang yang telah memperbaiki agamanya. Karena baiknya agama seseorang itu dilihat sejauh mana dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya dan agamanya. Maka Nabi mengajarkan, daripada kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat, ucapkanlah kalimat-kalimat yang bermanfaat. Karena Nabi mengatakan, andai hari kalian itu, waktu kalian itu tidak diisi dengan kebaikan, maka secara otomatis yang akan mengisinya adalah sesuatu yang kurang bermanfaat ataupun mungkin diisi dengan dosa, wal'iyadzubillah. Pilihlah sesuatu yang bermanfaat, isi dia. Kalimat mudah sekali. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Dua kalimat yang sangat ringan bagi lisan kita, kata Rasul, ya, sangat dicintai oleh Allah dan bahkan memberatkan dalam timbangan kita nanti di hari kiamat kelak. Ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Andai masing-masing kita menjaga kalimat ini, ma'asyal hadirin, maka sungguh kita telah mengambil banyak kebaikan, ya, mengambil banyak pahala di sisi Allah tabaraka wa taala. Karena barangkali dari keluar rumah kita, bisa kita menuju kantor kita, tempat kerja kita, tempat dagang kita, tempat usaha kita. Betapa banyak yang bisa kita ucapkan dari kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Namun, ya, ini yang harus kita, ya, terkadang lalai dari kalimat-kalimat yang sangat mulia dan sangat agung ini. Kemudian masuk kepada amal badan. Dan ini sungguh sangat banyak. Dari sekian, ya, apa yang telah dihitung oleh para ulama, disebutkan di sini ada 38 lebih kurang. Disebutkan yang pertama adalah yang berkaitan dengan perorangan, seperti, ya, bersuci atau tahur hissiyan wa hukman, ya, bersuci, ya, secara zahir dan batin. Kemudian masuk kepadanya makan, memberi makan kepada orang, memuliakan tamu,
puasa wajib dan puasa sunnah, beriktikaf, kemudian mencari malam Lailatul Qadar, berhaji, umrah, tawaf, ya, kemudian kita melarikan diri dengan tujuan untuk menyelamatkan agama kita di mana tempat itu tidak lagi ya bisa menjaga agama kita. Masuk di antaranya adalah hijrah dari negeri yang penuh dengan kesyirikan, dengan keburukan menuju negeri yang lebih bagus. Kemudian menepati nazar kita, kemudian kita menjaga keimanan kita, dan kita juga membayar kafarat. Adapun yang terkait dengan ya tanggungan kita, keluarga kita, seperti ya at-ta'affuf bin nikah, kita menikah dengan tujuan menjaga diri, kemudian melaksanakan ya hak-hak keluarga kita, birrul walidain, dan masuk juga di dalamnya adalah menjauhkan ya sifat durhaka kepada orang tua kita, mendidik anak-anak kita dengan baik, silaturahim, ya, kemudian ya kita berlemah lembut dengan orang-orang yang ada di bawah lingkungan kita, atau mungkin kita menghormati tuan kita, ya, ini juga masuk di dalamnya banyak hal selain apa yang telah disebutkan tadi. Kemudian yang berkait dengan umum, orang awam secara umum, tadi secara pribadi, secara bentuk tanggung jawab dalam keluarga. Kemudian di antara hal-hal yang umum seperti ya, melaksanakan kepemimpinan dengan cara yang adil, kemudian mengikuti jamaah, taat kepada ulil amri, ya, dan memperbaiki hubungan antara sesama manusia. Masuk juga di dalamnya itu membenci, memerangi kaum khawarij dan para pemberontak, kemudian tolong menolong dalam kebaikan. Masuk di dalamnya amar ma'ruf nahi mungkar, yang melaksanakan perintah Allah, jihad, kemudian menjaga batas negeri, ya, orang-orang kafir dan orang-orang negeri muslim, melaksanakan amanah. Juga masuk di dalamnya ada amal badan, melaksanakan salat fardu 5 waktu, kemudian menghormati tetangga, muamalah yang baik. Masuk juga di dalamnya mengumpulkan harta dengan cara yang halal, kemudian memberikan, menginfakkan di jalan yang benar. Masuk juga di dalamnya meninggalkan mubadzir, meninggalkan ya sifat-sifat yang menunjukkan kepada hal-hal yang tidak disukai oleh agama kita, menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, menahan mudarat agar tidak sampai kepada orang, menjaga kaum muslimin secara umum, dan masih banyak seperti imatatul adza anit thariq. Itu juga bagian daripada amal-amal badan yang mesti kita lakukan. Nah, dari 3 bentuk amal cabang daripada cabang iman ini, ya, amal hati, kemudian amal lisan, kemudian amal badan, sungguh sangat banyak dan sungguh sangat mudah, ya, bagi insyaallah bagi orang-orang yang Allah mudahkan untuk bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Maka mari hari-hari kita untuk kita siapkan, kita berlomba-lomba di dalam mewujudkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak ini. Sungguh sangat, ya, amal-amal yang seperti ini mesti kita mencoba untuk menghadirkannya dalam keseharian kita. Kita coba dan jangan kita tunda-tunda. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan sungguh apa yang Allah berikan ini, pintu-pintu kebaikan sangat banyak ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Ya, mudah-mudahan ya 3 dari amal iman ini, cabang daripada cabang iman ini bisa kita buktikan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu kita dan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa cinta kepada amal saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala.
wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.